mati itu apa artinya? Artinya ujung mati itu ketika melakukan aktivitas pada jam itu. Pertama melakukan aktivitas pasti ada bala yang akan menimpa kita. Oh, oke, itu sial berarti itu. Iya. Jam sial. Jangan jam 9 ke jam 11. Ini jam langka nih. Ini untuk menumbuk padi pada saat pesta panen. Wah. Namanya Bapadendan ya. Oh, ini seru nih bunyi-bunyi. Suara panjang ya. Dari bunyi alun itu Iya. sehingga menghasilkan irama musik. Tapi di sini juga dijadikan sebagai ajang pertemuan muda-mudi dalam hal mencari jodoh. Wah. Bisa Karena orang juga. Makassar itu dulunya kalau anak perempuan itu dianggap membuat keluarganya malu ketika keluar di malam hari, apalagi perempuan yang masih gadis kan. Oh. Iya seperti itu. Karena orang Makassar itu mereka Sangat pegang namanya siri napace. Siri itu artinya malu. Malu atau harga dirinya dilanggar. Ya, siri napace. Jadi dengan tadi menumbuk padi itu Ya. modus antara laki-laki dan perempuan untuk saling Saling kenal mengenal untuk akhirnya bercocok tanam setelah mereka berkeluarga. Kapal. Jadi ini kapalnya identik dengan dua tiang. Iya. Dua tiang dengan 7 layar. Ada yang berasumsi bahwa 7 layar itu nenek moyang Bugis Makassar sudah menjelajahi 7 samudra. Oh. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan kalau di Bulukumba saya pernah menonton di televisi, mereka berasumsi 2 tiang itu merujuk kepada 2 kalimat syahadat. 7 layar ini merujuk kepada Quran surat Al-Fatihah. Jadi ini kapal sebenarnya adalah simbol perjuangan. Simbol perjuangan sehingga orang Makassar itu punya prinsip setelah tiba saya berlayar. Tiba dulu mereka baru berlayar. Iya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya perencanaan itu harus matang betul tujuannya. Jadi bukan hanya di tengah lautan mereka tentukan pelayaran itu. Sudah dari awal. Jadi orang Makassar itu atau para pelaut dari Sulawesi ketika mereka sudah berlayar tidak kembali mereka. Kalau betul cuacanya buruk, Iya. mereka cari pulau singgah di situ. Sudah bukan kembali ke tempat semula. sudah terencana. Iya. Ini pintu gerbangnya. Oh, di sini. Karena dulu Belanda itu bekerja sama dengan orang-orang Bugis. Nah, di sini mereka ini dari pintu gerbangnya dulu ada jembatan keluar. Hanya saja jembatannya itu ketika warga Kota Makassar di dalam tinggal di dalam, dulu mereka tinggal bersama tentara. Tahun 1949 sampai tahun 1950-an. Dulu ada jembatannya, hanya saja jembatannya itu sudah dihantukan oleh warga. Oh, ini ditutup Ini ditutup karena hari kan sudah dijadikan perkantoran. Iya. Tapi berarti mukanya tuh di sini. Iya, Muka benteng. iya, muka benteng di sini. Oh, bukan dari depan. Di situ dari arah Belakang. laut ya. Seperti itu. Sekarang di belakang kita sudah ada masjid yang cukup unik karena masuk dalam 10 masjid terunik di Indonesia dan juga masjid terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu Masjid Asmaul Husna atau Masjid 99 Kubah. Yang menarik adalah Masjid Asmaul Husna ini memang menggunakan 99 kubah dan didesain oleh arsitektur ternama, siapa lagi kalau bukan Ridwan Kamil. Ya, dan dibangun pada tahun 2017 serta diresmikan pada tahun 2022. Masjid ini menjadi ikon yang cukup menarik untuk dikunjungi, bukan hanya untuk wisata tapi juga untuk beribadah. Ada yang bertanya-tanya pasti, di mana sih sebenarnya makam dari Pangeran Diponegoro yang selama ini berjuang, terutama lebih banyak di Pulau Jawa. Ternyata makam dari pahlawan negara ini bukan di Pulau Jawa, tapi di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar. Dan saat ini kita akan berziarah di makam Pangeran Diponegoro.
Ya, jadi di sini kita bisa melihat makam dari Pangeran Diponegoro. Di sampingnya persis itu adalah makam dari istri Pangeran Diponegoro, dan di depannya kita bisa melihat makam anak cucunya. Anaknya ada 5 putra dan 1 putri, dan anak cucunya pun semuanya ada di tempat ini, dimakamkan di tempat yang sama. Jadi ini adalah satu tempat di mana kita bisa melihat makam Pangeran Diponegoro beserta seluruh keluarga besarnya. Beliau ini putranya Santri, beliau ini putra Raja Hamengkubuwono yang ketiga. Beliau ini putra sulung loh, tertua loh. Namanya raja, banyak istrinya, banyak anaknya. Tapi kita lihat kapasitas. Toh, di antara anak-anak raja yang sudah dewasa kan cuma pangeran. Adik-adiknya kan masih bisa belia, cuma kadang saya kalau bermain buku-buku pustaka, toh referensi kadang saya lihat, waduh, pangeran tidak jadi raja karena merasa mamanya bukan permaisuri. Ini dulu poinnya, karena Belanda galau, dibawalah ke Benteng Rotterdam, pindah ke sini. Oh, itu sejarahnya. Nah, kenapa beliau dibawa ke sini? Karena harus paham dulu substansial SOP-nya, karena di sini sudah kota Belanda. Pangeran Diponegoro menghabiskan akhir hayatnya di Makassar karena ia diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah ditangkap pada tahun 1830. Penangkapan Pangeran Diponegoro terjadi setelah Perang di Jawa pada tahun 1825 sampai 1830, sebuah perang besar antara pasukan Diponegoro dan pasukan kolonial Belanda. Setelah perang tersebut, Belanda memutuskan untuk mengasingkan agar ia tidak dapat lagi memimpin perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Pada awalnya, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado di Sulawesi Utara. Kemudian, pada tahun 1834, ia dipindahkan ke Fort Rotterdam di Makassar. Di tempat ini, ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Penahanan dan pengasingan Pangeran Diponegoro di Makassar dimaksudkan untuk mencegah pengaruh yang besar terhadap rakyat Jawa dan potensi pemberontakan di masa depan. Padi itu Ya. modus antara laki-laki. Hari ini kita akan makan coto Makassar di sini. Panten nggak jelas. Jadi depan itu laut guys. Pada masanya nggak ada Indomaret, jadi jangan dibayangkan. Satu yuk. Tabe, Daeng, semuanya, teman-teman, lo pingin tahu, kamu pingin tahu sejarah dan cerita dan sejarah. Di mana itu? Di Benteng Rotterdam. Muda-mudi zaman sekarang kalau di Sulsel harus banget mampir ke tempat rumah makan muda-mudi. Ayo kita makan es pisang hijau yang paling seger di Makassar. Rasanya menggugah selera.